Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Diki Pramana, mahasiswa program studi Fisika Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa soal mengenai mekanika. Oke, kita lihat soalnya. Belum ketemu. Oh iya, ini dia. Kita mempunyai dua soal yang dibagi beberapa bagian. Untuk soal yang pertama, bagian A kita diminta untuk menjelaskan konsep hukum Newton dari 1, 2, dan 3 secara lengkap. Kemudian bagian B kita diminta untuk menjelaskan gaya berat dan lain sebagainya. Di bagian kedua kita diminta untuk menjelaskan kerja, energi kinetik, energi potensial, dan mekanik. Dan B-nya kita gaya konservatif. Kita lanjut. Kita langsung bahas soal yang pertama. Oke, kita diminta untuk menjelaskan konsep hukum Newton 1, 2, dan 3. Langsung, hukum Newton yang pertama adalah ketika resultan gaya yang bekerja sama dengan nol, maka benda yang awalnya diam atau bergerak akan tetap berada dalam kondisi atau posisinya. Jadi jika benda awalnya diam, ia akan tetap diam dan bergerak, ia akan tetap bergerak jika gaya yang diberikan sama dengan nol. Maka persamaannya sigma F sama dengan 0. Kita tandai 0. Nah, 0. Kuncinya adalah 0. Hukum yang kedua adalah berbunyi percepatan dari suatu benda adalah sebanding dengan jumlah gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan masanya. Nah, sehingga persamaannya adalah sigma F sama dengan massa dikali percepatannya. Ini merupakan jawaban dari pertanyaan apabila ada gaya yang bekerja, apa yang terjadi. Maka hukum Newton yang kedua menjawab itu semua. Selanjutnya hukum 3 Newton. Ini sudah tidak asing lagi, yang kita kenal sebagai hukum aksi reaksi. Berbunyi ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya yang sama besarnya namun berlawanan arah. Sehingga jika gaya pertama melakukan aksi, maka benda kedua akan melakukan reaksi. Itu untuk hukum Newton yang ketiga. Persamaannya F aksi sama dengan minus F reaksi. Kita tandai F aksi adalah gaya yang benda pertama dan gaya benda yang kedua adalah F reaksi. Tanda minus menunjukkan arah yang berlawanan. Nah, ini. Oke, lanjut. Kita bahas soal selanjutnya. Iya, slide-nya sedikit ngaco. Iya. Nah, ini dia. Kita diminta untuk menjelaskan gaya normal, gaya pegas, gaya gesek, dan sentripetal. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, gaya berat. Apa itu gaya berat? Gaya berat merupakan gaya yang timbul akibat adanya gravitasi. Nah, ini gravitasi. Dimanapun benda berada, massa suatu benda akan tetap sama namun beratnya berbeda karena pengaruh dari gravitasi. Persamaannya yaitu W sama dengan massa dikali gravitasinya, atau W sama dengan mg. Nah, ini mg. Jika digambarkan, gaya berat akan selalu mengarah searah dengan gaya gravitasi. Nah, ini. Oke, lanjut. Selanjutnya, gaya normal.
Ya, gaya normal merupakan gaya yang timbul akibat adanya interaksi antara partikel-partikel. Gaya normal ada pada dua benda yang saling bersentuhan. Jadi ketika benda digantung, ia tidak akan memiliki gaya normal. Persamaannya itu N adalah gaya normal sama dengan massa dikali gravitasinya. Sama seperti gaya berat, namun arahnya. Nah ini, arah gaya berat adalah ke bawah, searah dengan gravitasi, sedangkan gaya normal ke atas, artinya berlawanan arah dengan gravitasi. Itu untuk gaya normal. Selanjutnya, kita lanjut. Kita ganti dulu menggunakan laser supaya lebih jelas. Oke. Gaya pegas sudah tidak asing lagi, timbul karena adanya elastisitas atau elastik suatu benda. Persamaannya itu F sama dengan min Kx. Nah ini, min Kx. Di mana X adalah jaraknya dari sini ke sini. Nah, ketika benda kita beri gaya, pegas kita beri gaya ke arah kiri, maka pegas pun akan memberikan gaya yang sama ke arah kanan, namun berlawanan arah sehingga minus Kx. Itu untuk gaya pegas. Selanjutnya gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Timbul karena dua benda yang saling bergesekan. Ingat bergesekan. Jika kita gambarkan, ini adalah arah gerak benda ke kanan, maka arah gaya gesek akan berlawanan yaitu ke kiri. Persamaannya yaitu sigma F sama dengan mu N. Mu adalah koefisien gaya gesek dan N adalah gaya normalnya. Itu tentang gaya pegas dan gaya gesek. Kita lanjutkan. Nah, soal yang terakhir di nomor pertama yaitu gaya sentripetal. Gaya sentripetal merupakan gaya yang menyebabkan suatu benda bergerak melingkar. Nah, melingkar. Selalu menuju arah pusatnya ini nih. Selalu menuju arah pusatnya sehingga benda akan bergerak melingkar berlawanan dengan arah gerak jarum jam. Itu untuk gaya sentripetal. Persamaannya adalah sigma Fs sama dengan M dikali Pi kuadrat dikali R. Pi adalah kecepatan linier, R adalah jari-jarinya. Atau bisa juga kita tuliskan dengan persamaan sigma Fs sama dengan massa M dikali omega kuadrat R. Omega kuadrat adalah kecepatan sudut dan R adalah jari-jarinya. Oke, kita lanjutkan slide selanjutnya. Atau soal selanjutnya nih itu mana tuh? Soal selanjutnya. Ya, ini dia. Oh, salah ternyata. Nah, ini. Kita diminta untuk mengerjakan atau mendefinisikan usaha. Usaha merupakan energi yang dibutuhkan untuk mengubah posisi benda. Nah, posisi benda merupakan perkalian antara jarak, ini jarak, kata kuncinya jarak, dengan gaya. Nah, gaya yang diberikan. Jika kita gambarkan, ini adalah orang melakukan usaha dari sini ke sini bendanya. Nah, maka persamaannya W sama dengan F gaya dikali cos theta dikali D. D adalah jaraknya. Cos theta adalah sudut yang timbul di sini. Nah, ini nih, sudut. Itu merupakan usaha. Kita lanjut. Selanjutnya gaya konservat. Oh, salah ternyata.
Nah, energi yang pertama energi kinetik, yaitu energi yang timbul akibat geraknya. Suatu benda yang bergerak pasti akan memiliki energi kinetik, sedangkan benda yang diam ia tidak akan memilikinya. Persamaannya yaitu EK sama dengan setengah MP kuadrat. Itu untuk energi kinetik. Kemudian energi potensial. Energi potensial itu energi karena posisi benda tersebut. Tadi karena geraknya, sekarang karena posisinya, posisi bendanya, ataupun bisa ketinggian ataupun apanya itu. Nah, misalkan kita membuat suatu simulasi sederhana, kita ganti dulu. Iya, misal, nah ini adalah suatu benda dalam lintasan atau posisi dengan ketinggian tertentu. Ketinggian digambarkan dengan H. Kemudian ini adalah arah geraknya ke bawah searah dengan gaya berat, yaitu massa dikali gravitasi. Maka persamaannya adalah energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi dikali H. H adalah ketinggian. Jadi kata kunci dari ini adalah H. Kita tandai, nah ini H. H adalah ketinggian atau posisinya. Selanjutnya, energi mekanik adalah energi dalam sistem mekanis penjumlahan antara energi kinetik dan juga potensial. Oh, nah ini. Energi mekanik sama dengan EP ditambah ini seharusnya EK ya. Kita tuliskan EK. Nah, energi kinetik. Energi potensial dijumlahkan dengan energi kinetik. Itu untuk konsep energi mekanik. Selanjutnya, nah, sudah sampai pada soal terakhir, yaitu gaya konservatif. Kata kuncinya adalah konservatif. Ingat, ini merupakan suatu sifat gaya, bukan berarti nama gaya ataupun jenis gaya. Nah, ini bukan merupakan gaya, melainkan sifat suatu gaya. Ingat itu. Terjadi apabila usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut adalah sama dengan 0. Ingat, usaha sama dengan 0. Artinya usaha yang dilakukan total adalah sama dengan 0. Bergantung pada posisi awal dan akhir dan tidak bergantung pada lintasan yang ditempuh. Artinya, dia hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhir misal. Jadi apabila misalkan lintasannya bulat ataupun bagaimanapun, itu tidak berpengaruh, melainkan posisi awal dan posisi akhirnya saja. Misalkan kita simulasikan kita mempunyai benda dengan posisi di atas ataupun posisi pertama, maka dia akan berlawanan arah dengan arah gravitasi ataupun arah gaya berat, sehingga persamaannya yang cocok adalah kita yang telah dituliskan ya ini, itu minus mgh. Kemudian kita mempunyai benda kedua dengan posisi di bawah, artinya ia searah dengan arah gravitasi, maka dia positif. Sehingga jika ditanyakan gaya total, maka penjumlahan antara gaya yang pertama, usaha total, maka merupakan penjumlahan usaha benda pertama dan usaha benda kedua ataupun posisi pertama dan posisi kedua. Posisi pertama adalah minus, nah ini minus, dan usaha yang kedua adalah dia positif. Sehingga apabila dijumlahkan dia akan bernilai 0. Nah, itu untuk konsep
gaya konservatif. Jadi bergantung pada usaha sama dengan nol dan lintasan, yaitu posisi awal dan posisi akhir, tidak bergantung pada lintasan maksudnya. Oke, nah akhirnya berakhir itu mengenai pembahasan kita pada kali ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di lain waktu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.